Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 yang berbunyi, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah mengasihi itu bukti Allah ada di dalam umatnya. Marilah kita memberlakukan hidup yang senantiasa mau bermitra atau sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan Allah Bapa kita itu. Sebab hal inilah yang benar-benar membuat diri kita bisa menjadi dan sebagai pribadi baru yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Allah Bapa kita. Sehingga kita dapat menjadi pribadi orang yang sungguh-sungguh sebagai umatnya yang dapat memperlihatkan akan cinta kasih dan kebaikannya. Karena kemahabaikannya itu sungguh nyata dapat kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari yang masih Tuhan beri bagi kita ini. Mari kita ketahui dan sadarilah bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu kasih adanya, dan kita sangat dikasihi dan disayanginya. Dan ingat pula, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya maupun kebenaran firman-Nya itu diberlakukan dalam hidup kita untuk menuruti jalan-jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Karena Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kehidupan yang kekal kelak. Ada banyak orang selaku pribadi yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang hidupnya selalu mau mengasihi Tuhan Allah Bapa, akan tetapi tidak mau taat, tidak mau setia pada apa yang diperintahkan Tuhan Allah, dan tidak hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah Bapa itu. Namun hidup yang keinginan kedagingannya sendiri saja, yang diwujud nyatakan hanya kasih yang diucapkan terbatas pada bibirnya saja. Di mana kasih itu sesungguhnya tidak ada pada diri orang yang sedemikian rupa itu. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa Tuhan Allah Bapa kita sesungguhnya adalah kasih adanya. Dan kasih itu memang pribadinya Allah Bapa kita. Ingatlah bahwa ukuran yang harus kita berlakukan adalah hanya kasih Allah yang ada di dalam diri kita umat manusia yang hidup di dunia ini. Ketika kita memang mau mengasihi sesama kita umat manusia, maka hal yang sedemikian itulah bukti bahwa Allah di dalam kita. Tetapi ketika kita membenci sesama kita umat manusia, maka itulah sebagai tanda bukti bahwa Allah tidak ada di dalam diri kita ini. Janganlah menjadi begitu bangga karena kita telah lama beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi bersyukurlah dan berterima kasihlah di dalam segala hal, karena sesungguhnya yang dinilai adalah ketaatan, kesetiaan kita di dalam hidup yang mau memberlakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, dengan hidup yang senantiasa mau menjalankan apa yang hanya berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar itu. Apapun tantangan dan permasalahan yang kita hadapi, serta
entah pergumulan apapun bentuknya, janganlah kita pernah mundur dari perlindungan maupun pemeliharaan serta bimbingan tangan Tuhan Yesus yang begitu maha kuat itu. Tetap taat setialah sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman kelak. Karena sesungguhnya kita harus wajib tetap mengasihi Tuhan Allah Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap mau hanya mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus saja. Ingat pula akan kebenaran firman Tuhan yang ditulis sebagaimana dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ini. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, dan sekaligus menyegarkan kami kembali supaya tetap hidup di dalam kasih yang nyata, yang tidak hanya dapat kami ucapkan dengan bibir kami, tapi kiranya dapat kami perlakukan melalui seluruh aspek dari diri kami, sisi jasmani kami maupun juga terlebih hidup kerohanian kami yang merasakan dan mengutamakan untuk memperlihatkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia berdasarkan kami mengasihi diri kami sendiri, itu karena terlebih dahulu Tuhan Allah sudah mengasihi kami. Ketika kami juga di dalam pergumulan, baik karena hubungan pribadi dengan sesama kami siapapun mereka, di tengah keluarga, di tengah hidup persekutuan kami, yang pada saat ini dalam kondisi membuat kami harus menanggung derita karena sakit penyakit yang memang dampak dari kami tidak bisa mengasihi Tuhan dengan mengasihi sama manusia secara jujur, untuk tidak meninggalkan hidup yang lama itu yang dipenuhi dosa, supaya kami bertobat dan kami mohon pengampunan yang daripadamu. Sembuhkanlah kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga yang jasmani maupun rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.